Terus belum ketemu. 3 komponen humor itu secara umum yaitu wit, myth, sama laughter. Ada kejenakaannya, ada keriangannya, kegembiraannya, ada gelak tawanya. Wit itu sebenarnya lebih ke kecerdasannya. Cuma tidak sekedar mengeluarkan gagasan cerdas, tapi juga ada myth. Myth itu lucu. Jadi jangan dikira orang mau pelawak itu tidak menggunakan akalnya. Dia butuh. Kalau kita kan bisanya ngomong lurus apa adanya, mereka harus membelokkan biar lucu. Itu namanya myth. Biar lahir yang ketiga, laughter. Kurang satu saja tidak akan jadi humor. Tidak ada witnya, ya orang tidak akan paham. Kalau tidak ada witnya, ya aku ngomong apa tuh ya, nggak paham, ya tidak jadi ketawa. Tidak ada mythnya juga tidak akan ketawa. Tidak ada mythnya itu berarti ya ada sih yang diomongkan cuma tidak lucu. Nah itu berarti belum jadi humor, belum jadi komedi. Baru laughter. Ada witnya, ada mythnya. Kok tidak ada laughternya Pak? Ya berarti tidak sukses humormu. Kamu sudah capek-capek nyari yang lucu-lucu. Lucu nggak? Enggak. Nah itu kan tidak sukses berarti lucumu. Ya mungkin lucunya di tidak lucu itu. Ya. Oke, karena ada itu kan kadang kamu teman gitu maunya ngelucu terus kita bengong aja. Lucunya di mana? Nggak tahu juga. Karena ada yang kayak gitu. Itu berarti nggak wit, nggak myth, nggak laughter. Jadi tidak unsur kecerdasannya belum muncul, unsur jenaka yang menimbulkan keriangannya belum muncul, maka tertawanya juga belum muncul. Jadi komponen ini pasti ada. Ini istilah yang sering kita pakai, sense of humor. Setiap orang harusnya punya ini, meskipun mungkin kadarnya beda-beda. Sense of humor itu wilayahnya 3. Yang pertama conformist sense. Conformist sense itu kesamaan. Kesamaan maksudnya conformist sense itu gini loh. Ketika kamu mengeluarkan humor, itu temenmu ngerti kamu humor tentang apa dan dia bisa paham. Kalau bisa begitu berarti kamu punya sense of humor. Tapi kalau kamu capek bikin humor kayak tadi temenmu, kamu tuh ngomong apa tuh ya? Maunya lucu ya? Kok aku tidak paham-paham? Itu berarti tidak ada conformist sense, tidak nyambung. Atau mungkin orang mikirnya harus lama dulu baru, oh itu tuh ya lucu-lucu, tapi telat. Nah, ya itu tidak conformist. Itu wilayah pertama. Yang kedua quantitative sense. Kalau quantitative sense ini orang dianggap punya sense of humor. Itu antara lain parameternya seberapa sering dia tertawa dan tersenyum, seberapa mudah dia bisa digembirakan. Jadi kalau ada orang ini jane lucu loh, yang lain ketawa, dia tidak ketawa, bengong aja. Itu termasuk kategori mungkin sense of humornya kurang. Jadi selain tadi pemahaman yang sama, juga mudahnya dia senyum, mudahnya dia gembira, mudahnya dia menangkap humor. Itu sense of humor, aspek quantitative sense. Jadi kelihatan orang sense of humor itu ngomong apa aja bisa jadi guyonan. Atau dia kalau ada temennya guyon kayak apa aja dia bisa ketawa keras-keras. Itu berarti dia punya sense of humor. Yang ketiga productive sense. Productive sense itu kemampuan orang bikin humor.
Kalau tadi kan kemampuan dia menyerap humor jadi gembira, kalau produktif ini kemampuan dia bikin humor. Kalau 3 ini kita punya, berarti kita punya sense of humor. Semakin kuat di 3 ini, berarti kita semakin besar sense of humornya. Jadi itulah cirinya sense of humor. Ya teman-teman yang mahasiswa mungkin bisa lah kapan-kapan bikin tesis atau disertasi tentang ini. Karena jarang yang mau ngangkat tentang humor. Sense of humor mungkin agak ke psikologi. Jadi sejauh mana manusia itu secara psikis punya, ternyata tidak hanya IQ, AQ atau SQ, mungkin ada HQ, humor quotient. Jadi sejauh mana dia punya kemampuan humor itu. Mungkin besok jadi parameter gitu, yang melamar ke pabrik-pabrik diukur sense of humornya, biar pabriknya nggak sepi, biar pabriknya nggak kaku kan gitu. Yang melamar dosen juga diukur kira-kira bisa ndak ini bikin humor ya, biar di kelas mahasiswanya ndak ngantuk kalau ngajar misalnya. Nah itu mungkin bisa dipertimbangkan ya, bikin humor quotient. Kan ada IQ, AQ, SQ, nanti mungkin macam-macam dibikin Q semua. Ada kemampuan humor, kemampuan adaptasi, kemampuan macam-macam. Oke, jadi itu sense of humor. Detailnya ini. Jadi unsur-unsurnya humor itu bisa memahami humor, bisa menikmati humor, bisa membuat humor, suka dengan humor dan orang-orang yang humoris, kemudian mampu memanfaatkan humor untuk kehidupannya. Itu berarti kamu punya sense of humor. Jadi mudah memahami, mudah menikmati, bikin sendiri juga bisa, suka dekat dengan orang-orang yang humoris, menyukai humor, kemudian bisa memanfaatkan humor untuk kehidupan praktis sehari-hari. Orang yang semacam ini biasanya dikenal punya sense of humor. Kadang-kadang kan kalau lihat iklan-iklan biro jodoh itu kan ada yang dicari jodoh yang gini, biasanya terus ditambahi sense of humor. Makanya kamu latih biar cepet dapat jodoh. Iya. Karena deket orang yang sense of humornya tinggi kan enak, rame. Tapi kalau yang sense of humornya rendah, kamu sumpek sendiri. Nah mungkin diem kalau ngomong serius, kamu diajak serius terus kan tidak enak. Setengah hari aja kan kamu kaku sudah. Tapi kalau ada sense of humornya, bisa cair situasinya. Makanya latihanlah untuk memahami humor, memproduksi humor, menyukai humor, dan memanfaatkan humor untuk kehidupanmu. Karena ini sebenarnya ya fitrah. Saya membayangkan Allah itu lebih suka melihat kita tertawa daripada melihat kita mengeluh. Kalau Allah melihat kita tertawa, itu mungkin Allah lega. Alhamdulillah ya, manusia tak kasih fasilitas macam-macam, sekarang mereka gembira. Dibandingkan melihat kita mengeluh, terus Allah juga sumpek. Iya kan? Dikasih apa lagi? Ini sudah semua fasilitas sudah diberikan kok ya, masih mengeluh terus. Oke, makanya ajarkan ini sense of humor. Rasulullah kan dikenal juga mudah tersenyum. Karakternya namanya Basam. Basam itu kelihatan selalu senyum, tidak merengut. Orang lihat tidak takut. Rasulullah itu tidak senyum aja, orang merasa beliau selalu tersenyum. Itu namanya Basam. Oke, kalau di kita kan jarang. Kalau kita kebanyakan serius. Yang saya lihat senyum terus itu kalau pas jagong. Kalau jagong itu orang pada senyum semua. Tapi kalau sudah keluar sudah merengut lagi. Kita rasanya kayak banyak masalah gitu hidup kita. Kita punya masalah satu aja kan seolah-olah ada masalah besar, melupakan banyak nikmat yang lain.
Itu yang membuat kita susah ketawa. Lagi asik-asiknya tertawa terus teringat masalah, waduh, terus down lagi. Itu kan kita sering begitu. Kita tidak bisa abadi kayak katanya Pascal tadi. Oke, mulai ke teori-teori. Sekarang itu dari buku The Language of Humor. Kalau ini tidak perlu saya baca detail ya. Orang melucu itu biasanya caranya 4. Bisa lewat parodi. Parodi itu nanti isinya 2, ironi atau satir. Jadi tiruan yang isinya nyindir biasanya. Satir, kalian kan kadang-kadang lihat orang yang gaya satir. Satir itu jadi ya melecehkan, merendahkan, meniru, menyindir, cuma dengan cara ngomong kebalikannya. Misalnya, santri ngaji filsafat itu isinya soleh-soleh semua. Orang itu kan, ini kan satir namanya. Jadi masa iya kan gitu. Itu memahaminya kebalikannya, pakai bahasa-bahasa ironi. Jadi atau permainan kata. Itu kan ada kan banyak orang yang sekarang untuk melucunya, komedinya itu main-main dengan kata-kata. Misalnya, kalau santri ngaji ini tidak ada yang jelek, yang sangat jelek banyak. Nah, itu kan main kata-kata. Orang membayangkan kemana, dia beloknya kemana. Oke. Jadi yang kedua itu, atau nabrak tabu, itu biasanya lucu juga. Cuma hati-hati kalau ini. Kalau ada pendapat yang bilang sebenarnya kalau ingin lucu itu gampang, ngomonglah tentang seks. Itu mesti terus orang ketawa. Kamu ngomong aja bingung ke situ, itu biasanya orang ketawa. Cara paling gampang, tapi harus hati-hati. Itu namanya trik ketiga, nabrak tabu. Jadi larangan-larangan yang sekiranya orang pantang, itu biasanya orang beraninya ngomong waktu dia melucu. Kalau pas serius tidak berani dia ngomong. Wani ini pas ndagel, ngomong saru-saru waktu ndagel. Begitu turun panggung, kamu tadi ngomong apa? Enggak, itu kan cuma guyon. Kenapa? Ini ragam humor itu memang antara lain begitu, nabrak tabu-tabu yang dalam kondisi normal tidak berani ngomong, beraninya lewat humor. Kadang-kadang kan agama juga gitu kan, termasuk apalagi itu adat-adat, tradisi kita ngomong. Nah, itu gaya ketiga. Jadi orang itu kalau ingin melucu antara lain pakai gaya itu. Atau gaya keempat. Gaya keempat ini observasi, melihat fakta-fakta lucu di lapangan terus diceritakan. Itu gaya keempat. Jadi kalau kamu susah mengarang sendiri, menyambung-nyambungkan dengan yang lucu-lucu, kamu cari aja di sekelilingmu yang fakta-fakta lucu. Kalau kalian sering dapat video pendek-pendek tentang orang jatuh lah, tentang orang kepreset lah, itu kan fakta-fakta lucu, itu namanya observasional. Jadi mungkin kamu tidak bisa memproduksi sendiri, bisamu kamu cuma share. Nah, kamu cari fakta-fakta lucu, diceritakan atau dibagikan, di-sharekan ke orang lain. Nah, itu trik yang keempat. Kalau yang pertama sama yang kedua, kamu butuh cerdas. Yang ketiga, kamu butuh berani mati. Ya, karena ini nabrak tabu. Tapi ya lucu, kalau kehabisan bahan biasanya orang lari yang ketiga ini, paling gampang. Atau yang keempat. Kalau yang keempat ini kamu butuh tekun untuk nyari, dicermati data yang banyak dari masyarakat. Misalnya nyari yang pakai sarung, terus kamu observasi, itu yang pakai sarung pakai daleman Mbak, misalnya kayak gitu loh. Jadi observasional. Jadi ada 4 ragamnya humor. Kalau ini fungsinya, jangan salah, humor fungsinya banyak. Yang pertama jelas, menggembirakan.
Jadi ini primernya ini, membuat gembira, membuat ceria. Yang kedua katarsis. Katarsis itu semacam pembersihan dari kesumpekan, dari keruwetan hidupmu, jadi pelampiasannya antara lain lewat humor. Kalau kamu pas lagi di kamar sendiri sumpek gitu kan, keluar ketemu teman saling bergurau, itu kan lebih ringan beban hidupmu. Itu namanya nyari katarsis. Atau kalau tidak bisa bikin humor sendiri, mungkin kamu buka-buka internet, buka-buka YouTube untuk nyari yang lucu-lucu. Itu kan sebagai apa? Katarsis, pembersihan. Jadi hidupmu ya jangan serius terus, karena ini yang di dalam ini sumpeknya sudah numpuk. Maka bersihkan itu, namanya lewat katarsis. Yang ketiga, defense mechanism. Defense mechanism itu mekanisme pembelaan diri. Kadang-kadang misalnya yang muda-muda pinginnya ngeritik, pinginnya apalagi tidak puas dengan situasi sekelilingnya, cuma ngomong langsung tidak berani. Kalau ngomong langsung bisa bonyok kita. Misalnya jalannya gimana? Humor. Jadi membuat orang, kalau humor itu kan orang tidak berani balas dendam ke kita, wong humor kok. Misalnya defense mechanism itu kamu humor apa? Ada pejabat naik mobil kecelakaan, supirnya gegar otak, terus pejabatnya gimana? Pejabatnya selamat. Loh kok bisa? Kan pejabatnya tidak mungkin gegar otak, wong dia apa punya otak misalnya. Loh, ya kan? Kayak gini ini kan orang tidak berani marah-marah. Oh, itu cuma humor kok, Pak, kan gitu. Cuma sumpekmu kamu lampiaskan di humor. Orang tidak berani ngeritik sudah. Kalau sudah humor itu kan, oh iya, wong itu guyon kok. Kadang-kadang kan kita gitu, ngeritik-ngeritik banget. Enggak, itu cuma guyon kok, Pak. Begitu kita ngomong, ini cuma humor, ini cuma gurauan kok. Ya sudah. Makanya kapan itu saya lihat ada video stand up comedy di depan DPR. Itu kan isinya yuk mengkritik DPR habis-habisan. Tapi DPR ya ketawa-ketawa saja, karena dia tahu kenapa. Itu humor, itu namanya defense mechanism. Jadi dengan itu kita selamat. Nah, itu kan enak. Misalnya kamu nembak pacarmu, kamu mau gak sama aku? Kok kamu berani nembak? Anda ini guyon kok. Loh kan, kalau kamu ngomong guyon kan dia tidak bisa bantah sudah. Kamu tidak malu juga, cuma guyon. Jadi namanya defense mechanism. Yang punya teori psikoanalisis, orang itu cenderung nyari amannya. Meskipun ingin marah-marah, kalau diawali dari guyon, nah itu sudah selesai. Kamu misalnya mau maki-maki temenmu, kamu boleh, ini permisi ya, saya mau dagel sebentar itu. Terus kusuano itu, dia susah, oh itu cuma dagel loh, tidak serius. Nah, itu namanya defense mechanism, mekanisme pembelaan diri. Atau yang keempat, kesadaran, kritik dan introspeksi. Jadi orang itu kadang-kadang sadar ketika orang ngeritik dia, atau ketika dia introspeksi tentang dirinya sendiri lewat jalur humor. Jadi ketika tadi misalnya pejabatnya ada cerita kecelakaan tadi, terus pejabatnya mikir, iya ya, aku ini punya otak enggak ya? Nah, yang kayak gini nih namanya jadi bahan introspeksi. Dari guyonan itu kan dia tidak tersinggung, tapi bisa introspeksi. Dia merasa nama baiknya tidak tercemar, wong itu cuma guyon kok. Itu defense mechanism tadi. Tapi kelanjutannya bisa membuat orang introspeksi. Jadi dari kritik menuju introspeksi, jadi melahirkan kesadaran-kesadaran baru. Kadang-kadang banyak hal
dari guyonan itu melahirkan kesadaran baru. Orang jadi setelah guyonannya selesai terus mikir, iya ya, kok bisa ya begitu, dan seterusnya. Oke, jadi itu fungsi individual untuk kita yang suka dengan humor. Yang pertama pasti gembira, katarsis itu pembersihan. Kalau bahasanya tasawuf semacam tahalli, defense mechanism, kita nyari selamat, nyari aman. Dan yang ketiga kita kritis, introspeksi. Jadi jangan dikira ini hanya santai untuk ternyata manfaatnya banyak. Jadi kalau orang Jawa ada urip itu mampir ngombe, ya mampir ngombe plus guyon. Jadi urip itu ya mampir guyon. Jadi kenapa santai tapi ada manfaatnya. Guyon itu apa ya? Kalau perjalanan kita kan sering pakai analogi hidup, itu harus ngegas dan ngerem, tapi juga harus santai-santai juga di rest area. Kalau ngegas dan ngerem terus ya capek. Nah, kita santai sekali-sekali di rest area, itu guyonnya. Jadi ada positif, ada negatif, ada santai-santai. Terus kalau ini cuma untuk pengetahuan saja ya, ini ada beberapa penelitian. Kalian yang mungkin tubuhnya agak ringkih, sering-seringlah tertawa. Ada manfaat kesehatannya banyak. Itu silakan dibaca sendiri. Meningkatkan sel-sel imun, meningkatkan jumlah antibodi, mengurangi rasa sakit, meningkatkan pengeluaran endorfin, memberikan latihan otot jantung, macam-macam, relaksasi otot, peredaran darah, macam-macam. Obat untuk segala penyakit ternyata. Ya, ya silahkan lah, supaya kalian rasakan sendiri. Saya ingat dulu ada seorang yang dikenal sebagai bisa nyantet, tokoh nasional. Dia bilang orang yang tidak bisa disantet itu orang yang humoris, mudah tertawa. Jadi dia tidak ngerti mekanismenya seperti apa, tapi kata dia susah disantet. Orang yang ceria hidupnya, mudah tertawa. Mungkin jinnya yang mau masuk itu ikut ketawa kalau mau nyampe ke dia pas ketawa gitu kan ya. Makanya kalau kalian malam-malam kok serem, ketawa aja. Iya. Lo kan bukan lihat hantu-hantu kuntilanak itu kan ceria semua, gembira. Mesti mereka ketawa-ketawa. Nah, kamu saya ini ikut ketawa juga. Nah, ya nanti saingan siapa yang lebih kuat daya ketawanya. Jadi ternyata manfaatnya banyak. Jadi akan tertawalah sering-sering dalam hidupmu. Kayak tadi saya bilang, ayo hari ini sudah tertawa atau belum. Ya nanti di kamarmu ditulis ya, biasanya kan sudah sholat apa belum, itu bisa sekarang diganti sudah tertawa apa belum. Kalau sholat kan sudah otomatis kalian. Oke, jadi itu pengaruh fisiknya. Sebelum ke filosof ya, ini teori-teori dasarnya dulu. Kuncinya humor itu, kalau ini teknis ya, yang mau jadi stand up comedy, kuncinya ada di sini sebenarnya. Yang pertama jelas bahasa. Selucu apapun kamu dagel di depan orang luar Jawa dengan bahasa Jawa, ya mereka tidak ketawa. Saya lucu sekali loh Pak, bahasa Inggris tapi ya bodoh wae, orang tidak akan ketawa. Itu bahasa atau istilah-istilah khusus di depan orang yang tidak ngerti ya jangan kaget. Misalnya kamu ndagel di depan simbahmu, misalnya, simbah ini kok kepo amat sih misalnya ya. Mbahmu ya tidak ketawa, tidak ngerti kepo panganan opo. Itu kuncinya ya, kalau kamu mau bikin humor ya lihat situasinya. Jadi nanti kamu Pak temen gak ngerti filsafat, kamu pakai humor filsafat. Menurut Nietzsche misalnya, Nietzsche itu ya
Jadi yang pertama kuncinya itu bahasa. Performance juga begitu. Kan kayak tadi ada temenmu, kan ada yang mau performanya jelek, mau humor, dia ketawa sendiri dulu panjang terus baru bikin humor. Temennya sudah hilang momennya sudah. Nah itu performance namanya. Pinter-pinter ngatur ritme kalau mau bikin orang tertawa. Jadi itu performance. Performance itu nanti ada hubungannya dengan sense of humor tadi. Performance itu ada orang yang lihat wajahnya aja orang sudah ketawa. Kan ada kayak gitu kan. Kamu lihat dagelan-dagelan itu yang ngomong menjiwai itu, dia baru keluar aja orang sudah ketawa duluan. Belum dagel itu orang sudah ketawa. Nah, kalau kamu punya teman kayak gitu, itu aset itu. Kamu lihat wajahnya saja sudah ketawa. Itu aset yang luar biasa. Konteksnya, dilihat situasinya. Situasi sedang apa? Orang sedang tegang, bela sungkawa, ya jangan dagel di situ. Orang sedang sumpek apa, ya tidak nyambung. Daripada kamu capek, dia tidak akan ketawa. Lihat situasi, lihat konteksnya. Hati-hati juga distansi atau resepsi psikologis. Ada orang-orang yang tidak suka ketawa, tidak suka dagel, hati-hati. Misalnya kamu dagel, dia sudah mencurang, sudah nunggu kamu. Begitu kamu selesai dagel, tidak lucu, susah sudah. Atau kamu dagel lesek, dia tidak suka dagelan itu. Jadi kamu harus ngerti itu. Alah, saru misalnya, dia tidak akan ketawa. Itu jarak resepsi psikologis. Jadi kalau orang psikologinya sudah terrepresi, kamu selucu apapun dia tidak akan tertawa. Pacarmu yang sedang patah hati, terus kamu hibur, kamu pakai dagelan kayak apa, mungkin dia tidak ketawa. Kenapa? Psikologinya sedang terrepresi. Ayo dong senyum dong, nggak senyum-senyuman misalnya, dia sudah tidak bisa, sudah diajak ketawa. Psikologinya sedang terrepresi. Yang kelima juga kesegaran. Ini juga kunci bagi yang karirnya stand up comedian atau tukang humor. Hati-hati yang terakhir ini. Kalau kamu ngulang-ulang, selucu apapun diulang lagi, ya tidak ada yang ketawa. Originalitas. Kalau dosen tidak apa-apa diulang-ulang, ya bukan profesinya. Tapi ya perhatikan kesegaran. Kalau ini kunci-kuncinya.